Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Sipri, dalam renungan singkat Minggu Biasa ke-28, 11 Oktober 2020. Saya mengawali renungan ini dengan sebuah cerita. Di sebuah kampung yang sangat terkenal dengan kehebatan para penduduknya dalam berenang, terjadi hujan yang terus-menerus sepanjang hari, sepanjang malam, dan akhirnya kampung itu dilanda banjir. Untuk menyelamatkan diri, 5 orang pemuda memutuskan untuk menyeberang sungai di dekat kampung itu untuk mencari pertolongan. Ketika perahu mereka sudah tiba di tengah sungai, tiba-tiba perahu itu pecah karena derasnya arus air dan menghantam. Kemudian perahu itu menghantam batu. Karena semuanya bisa berenang, kelima pemuda itu melompat ke dalam air dan mulai berenang. Tetapi keempat pemuda yang lain melihat bahwa seorang pemuda, teman mereka yang terkenal hebat berenang, berenangnya amat lambat. Lalu mereka bertanya, "Hei, kenapa engkau berenang amat lambat? Apa yang terjadi?" Temannya yang hebat itu berkata, "Di pinggang saya ada banyak uang lokal dan uang ini amat berat. Itulah alasannya saya berenang sangat lambat." Lalu mereka mengusulkan, "Buanglah uang itu supaya engkau jangan tenggelam." Namun sang pemuda itu menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak." Karena mau menyelamatkan diri mereka, mereka terus berenang, dan akhirnya keempat temannya itu sampai ke seberang sungai. Dan ketika mereka berbalik ke belakang, melihat teman mereka yang seorang itu telah terhanyut, tenggelam, dan tidak pernah kembali. Saudara-saudari terkasih, sesungguhnya kita semua umat beriman, orang yang dikasihi oleh Tuhan, juga dipanggil untuk selamat tanpa kecuali. Kitalah yang menentukan apakah kita mau diselamatkan atau tidak. Pemuda dalam cerita tadi, kalau ia ingin selamat, ia pasti membuang uang yang diikat di pinggangnya. Namun karena ia lebih mencintai uangnya, maka ia terhanyut dan tidak selamat. Saudara-saudari, firman Tuhan dalam Injil Matius bab 22 ayat 1-14 hari ini menggambarkan undangan Tuhan untuk menikmati perjamuan abadi dalam kerajaan surga atau untuk mengalami keselamatan. Semua orang diundang, namun tidak semua orang datang karena ada yang sibuk dengan mengurus ladangnya, ada yang berdagang, ada yang tidak mau datang karena memang enggan. Namun Tuhan tidak putus asa, ia terus memanggil orang lain untuk selamat. Karena itu saudara-saudari terkasih, untuk selamat, untuk mengalami kasih karunia Allah, untuk memperoleh rahmat Allah, perlu ada keterbukaan hati, perlu ada kehendak untuk datang memenuhi undangan Tuhan. Dan karena itu, Tuhan juga menegaskan dalam Injil hari ini bahwa bukan hanya sekedar datang, tapi datanglah dengan pakaian pesta. Apa artinya bagi kita datang menghadap Tuhan dengan pakaian pesta? Sesungguhnya ketika saya merenungkan ini, saya menemukan bahwa sesungguhnya pakaian pesta yang dikehendaki oleh Tuhan ketika datang kepada Dia, selain keterbukaan hati, kehendak untuk dekat dengan Allah, kehendak untuk memperoleh belas kasih-Nya, kita juga perlu memiliki iman, perlu memiliki harapan dan kasih, supaya dengan itu kita menggunakan pakaian pesta yang membuat kita layak di hadapan Allah, yang kita membuat kita pantas menikmati perjamuan abadi di surga. Dan pakaian pesta iman, harap, dan kasih itu tentu saja harus dilengkapi dengan sikap taubat dari saat ke saat agar kita sungguh menjadi orang yang dipilih
untuk ikut dalam perjamuan Bapa di surga. Saudara-saudari, banyak sekali hambatan, banyak sekali tantangan yang menghalangi kita untuk mendapatkan keselamatan, untuk menikmati perjamuan abadi dalam kerajaan Bapa di surga. Bisa karena malas, bisa karena lebih mementingkan hal-hal duniawi, bisa karena sibuk dengan urusan-urusan duniawi, pekerjaan, perdagangan, dan sebagainya. Maka hari ini Tuhan mengingatkan kita sekalian, kita diundang untuk datang mengikuti, memenuhi undangan Tuhan untuk menikmati perjamuan abadi, untuk menikmati keselamatan dengan cara menanggalkan, melepaskan semua yang menghalangi kita. Tuhan memberkati kita semua.